Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, di Amsal 30 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, di Alkitab kekayaan dipandang sebagai sesuatu yang netral. Tidak dipuji, tetapi juga tidak dicela. Artinya, benar tidaknya suatu kekayaan bergantung pada sikap seseorang terhadapnya. Apakah ia menjadi orang benar atau menjadi orang yang tidak benar dengan kekayaan itu. Jadi tidak ada sesuatu yang salah dengan kekayaan. Bahkan Tuhan mau kita menjadi kaya, bertambah kaya dan semakin kaya. Tetapi persoalannya adalah apakah ia menjadi orang benar atau menjadi orang yang tidak benar dengan kekayaan itu. Jika seseorang bergantung pada kekayaan melebihi ketergantungannya kepada Tuhan, maka pada saat itulah suatu kekayaan menjadi tidak benar. Sebaliknya, jika seseorang dapat mengendalikan kekayaan itu dan memanfaatkannya untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama, maka pada saat itulah kekayaan tersebut menjadi benar. Jadi, kekayaan dan menjadi kaya itu tidaklah salah. Amin. Bahkan saya katakan tadi, Tuhan mau kita kaya, bertambah kaya, dan semakin kaya. Nah, yang salah adalah sikap orang yang bergantung kepada kekayaannya. Alkitab tidak pernah mengecam kekayaan itu sendiri, tetapi mengecam sikap hati orang yang bergantung pada kekayaannya. Sejauh seseorang tidak terikat pada kekayaannya, Alkitab tidak pernah mengecamnya. Ada banyak tokoh di Alkitab yang kaya. Sebagian mempergunakan kekayaan tersebut dengan baik. Artinya, tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Sebagian lagi adalah sebaliknya. Mereka justru jauh dari Tuhan karena kekayaannya. Contoh tokoh Alkitab yang kaya namun tidak membuat mereka jauh dari Tuhan adalah Abraham, Ishak, Yakub, tapi juga Ayub. Para bapa leluhurnya orang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi orang yang kaya, bertambah kaya, dan semakin kaya di tengah masyarakat sezamannya waktu itu. Tetapi hati mereka tetap teguh berpaut kepada Tuhan. Demikian juga dengan Ayub. Sekalipun ia adalah orang kaya, Alkitab loh yang mencatat begitu. Ia terkaya, saudara baca di Ayub ya. Saya akan bacakan saudara di Ayub pasal 1 ya. Di Ayub pasal 1 dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Ya kan? Dia orang yang terkaya. Ya saudara. Tetapi saudara lihat bahwa ya, walaupun dia orang yang terkaya, ia tidak bergantung pada kekayaannya. Terbukti saudara, ketika ia dicobai dengan sangat berat, dengan hilangnya seluruh harta kekayaannya dalam sekejap, ia tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang luar biasa. Saudara, ada juga tokoh Alkitab yang kaya sehingga membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan atau tidak datang kepada Tuhan. Siapa itu? Contohnya adalah Hizkia, Raja Yehuda. Secara keseluruhan, Hizkia termasuk orang yang benar di mata Tuhan karena ia tidak menyembah berhala dan tetap berpaut kepada Tuhan. Namun, ia tidak benar dalam hal kekayaan. Bagaimana itu? Nah ini dia, ketika dia diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kerajaan yang kokoh, ia justru memamerkan kekayaannya itu kepada orang-orang Babel. Saudara baca itu di 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara, bukan hanya kekayaan, tetapi juga kemiskinan pun bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan. Menarik menyimak doa Agur bin Yake yang kita baca tadi di Amsal pasal 30 bacaan kita tadi, saudara, ya, ia memohon kepada Tuhan agar tidak diberikan kekayaan maupun kemiskinan. Ya kan? 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya kan? Perhatikan bahwa Agur bin Yake, ia mohon kepada Tuhan agar tidak diberikan kekayaan maupun kemiskinan. Sebab jika ia kaya, ia akan menyombongkan diri terhadap Tuhan. Dikatakan begini, ya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya kan? Jadi dia tidak mau diberikan kekayaan atau kemiskinan. Sebab nanti kalau kaya, ia bisa sombong. Ya. Dan ketika ia miskin, ia bisa mengutuk Tuhan. Dikatakan, ya, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur bin Yake menyadari bahwa banyak orang yang bersikap tidak benar kepada Tuhan karena kekayaan mereka dan karena kemiskinan mereka. Namun makna doa Agur bin Yake adalah agar kita tetap cinta Tuhan, baik ketika kita masih miskin maupun ketika kita sudah kaya. Amin. Jadi bukan soal kekayaan yang bermasalah, tetapi sikap kita. Sebab juga kalau kita miskin, sikap kita tidak benar, nah juga tidak memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mau katakan bahwa kaya dan miskin harus benar. Ya, kalau saudara miskin ya benar. Kalau saudara kaya, ya jadi kaya yang benar. Amin. Biarlah hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Baik pada saat kita miskin, apalagi pada saat kita sudah kaya. Karena Tuhan mau supaya kita kaya, bertambah kaya, dan semakin kaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak bergantung pada kekayaan, tetapi bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan pada saat kami kaya, kami memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan. Dan pada saat Kau izinkan kami mengalami kekurangan, kami juga bersikap benar untuk selalu melihat Tuhan bahwa
saat kami berada dalam masalah, kekurangan, soal keuangan, Engkau adalah sumber segala-galanya. Maka miskin dan kaya tergantung sikap kami, dan kami percaya Tuhan selalu merancangkan kehidupan yang berkelimpahan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.